Selamat datang di mata kuliah Teknik Kompilasi pada pertemuan sesi ke-6. Melalui sesi ini, topik kita akan membahas mengenai Intermediate Code Generator atau kode menengah. Dalam rangkaian proses kompilasi, Intermediate Code Generation sebenarnya berada antara proses sintesis front-end dengan fase back-end. Proses ini merupakan kelanjutan dari proses semantic analysis. Intermediate Code Generator menjadi penting karena menjadi jembatan ke proses back-end. Dengan begini kita bisa membuat compiler lain untuk mesin lain tanpa menduplikasi lagi proses front-end atau analisisnya. Sebagai contoh, misalnya kita sudah mendesain compiler untuk programming bahasa C untuk mesin Windows, dan selanjutnya kita ingin mendesain compiler untuk mesin Linux. Kita pada dasarnya tidak perlu lagi melakukan pengembangan dari awal fase sintesis, karena analisis untuk setiap mesin akan sama saja, yaitu dengan penengahnya Intermediate Code Generation. Yang perlu kita lakukan hanya mengubah detail-detail di fase back-end nantinya. Dengan begitu proses kompilasi akan bisa dibuat ke banyak mesin dengan lebih efisien. Maka dari itu fungsi Intermediate Code Generation sangat penting sebagai jembatan ke proses back-end yang nanti akan dibuat berbeda-beda. Kegunaan dari pembuatan intermediate code ini diantaranya adalah memperkecil usaha dalam membangun kompilator dari suatu bahasa pemrograman ke mesin. Dengan adanya intermediate code yang sifatnya machine independent, maka intermediate code yang dihasilkan dapat digunakan juga pada mesin lainnya. Lalu yang kedua adalah proses optimasi lebih mudah dilakukan. Beberapa strategi optimasi lebih mudah dilakukan pada intermediate code daripada source code atau pada assembly code dan machine code. Yang ketiga adalah bisa melihat program internal yang gampang dimengerti. Intermediate code ini akan lebih mudah dipahami ketimbang kita melihat assembly code atau machine code, hasil dari proses kompilasi nantinya. Cara untuk mempresentasikan intermediate code bisa dengan linear form maupun tree form. Jadi ada dua form, satu linear, yang satu dalam bentuk tree atau pohon. Linear form biasanya direpresentasikan dengan notasi postfix dan tree address code. Sedangkan tree form biasanya direpresentasikan dalam bentuk syntax tree dan direct acyclic graph atau DAG. Keempat hal tersebut adalah opsi bagaimana kita akan membuat intermediate code yang bisa kita kembangkan. Yang paling populer di antara keempatnya pada dasarnya adalah tree address code. Bentuk ini banyak digunakan dan secara global sudah diterima. Selanjutnya kita akan jelaskan contoh perbedaan masing-masing bentuk ini. Dapat dilihat misalnya kita punya ekspresi A tambah B, lalu ada perkalian di mana A tambah B tambah C. Bagaimana statement tersebut nantinya akan direpresentasikan menjadi intermediate code generator? Yang pertama misalnya dalam bentuk postfix akan menjadi AB plus AB plus C plus tanda perkalian. Dan dalam bentuk tree address code, apa itu tree address code? Tree address code paling banyak adalah 3 address dalam tiap baris. Maka bentuk ekspresi yang awal tadi akan menjadi dalam bentuk tree address code. Kita akan membuat T1 sama dengan A plus B. Dapat dilihat dalam satu line ini hanya ada maksimal 3 address. Lalu T2 sama dengan A plus B, 3 address juga. T3 sama dengan T2 tambah C, dan terakhir T4 sama dengan T1 kali T3. Dari sini masing-masing line kita bisa lihat hanya ada maksimal 3 address di dalamnya. Dua contoh tersebut adalah representasi intermediate code dalam bentuk linear form. Nah, sekarang dalam bentuk tree form, yang pertama adalah dalam bentuk syntax tree. Melalui syntax tree akan tergambarkan melalui ekspresi yang tadi pertama menjadi gambaran seperti yang kalian lihat di dalam layar. Syntax tree bisa didapatkan dari parse tree. Kalian bisa mempelajari bagaimana mengubah parse tree menjadi syntax tree, di mana perbedaannya pada dasarnya adalah syntax tree dibuat lebih ringkas. Dan yang terakhir dalam bentuk DAG akan menjadi gambar berikut.
Apa perbedaan antara DAG dengan syntax tree? Jika kalian memiliki perulangan, sebenarnya DAG tidak akan diulang. Kalian bisa lihat perbedaannya antara syntax tree dan DAG berikut. Demikian pembahasan singkat untuk materi ini, diharapkan dapat menjadi panduan awal dalam pembelajaran mandiri kalian. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di video pengantar berikutnya.